Penafsiran yang pertama. Penafsiran kedua, yaitu walaupun latar belakangnya berbeda etikot, apakah dia dulu Yahudi, apakah dulu dia Nasrani, apakah dulu dia Majusi, kemudian beriman dengan Rasulullah SAW, itu posisinya sama dengan orang-orang beriman walaupun dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dilihat kepada asal sebelum dia Islam. Maka Allah sebutkan ini innalladzina amanu alladzina hadu wan nasara wasalliman amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan. Amana billahi wa yaumil akhir wa amila shalihan. Ini jelas. Tidak mungkin orang beriman dengan Allah lalu tidak beriman dengan Rasul. Ya. Tapi al-aqwa dari makna ayat tersebut adalah ini yang dimaksud adalah berbicara tentang umat-umat yang sebelumnya yang beriman kepada para nabi mereka. Bukan setelah diutusnya. Karena ayat itu bicara tentang siapa itu? Tentang Bani Israel. Tentang Bani Israel sebelumnya. Jadi, karena di dalam ayat itu kan celah-celah sebelumnya, celah-celahan bagi orang Bani Israel. Tapi tidak termasuk dalam celaan-celaan ayat yang bicara Bani Israel. Itu kan ayat bicara masalah Bani Israel yang banyak itu. Tidak terkena orang-orang yang beriman dengan nabi mereka. Itu yang dimaksud. Karena sebelumnya kan ya Bani Israel qulu ni'mati allati an'amtu 'alaikum, kan kisah Bani Israel sebelumnya. Nah, itu kan menyebutkan tindakan-tindakan mereka sebelumnya itu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, ya. Kemudian banyak sifat-sifat yang disebutkan di situ. Lalu ini perbuatan ini ya tidak terkena ya perbuatan tidak dosanya tidak juga dilemparkan atau dibebankan kepada orang-orang yang beriman dengan benar dari kalangan Bani Israel. Nah, oleh sebab itu ini salah satu ini manhaj yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bagaimana cara memahami ayat. Maka Rasulullah memberikan pengertian kepada Hafsah, akankah anti membaca, engkau membaca ayat setelah itu bahwa Allah menyelamatkan orang bertakwa dan membiarkan orang zalim ya terjerumus cemplung ke dalam neraka tersebut. Asyara sallallahu alaihi wasallam anna wurudan nari la yastalzim dukhulaha. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan melihat neraka, menemui neraka tidak berarti dia masuk ke dalam neraka. Karena orang yang lewat di atas sirat itu melihat dan menemui neraka. Tapi tidak bukan berarti dia masuk ke dalam neraka itu. Maka Allah selamatkan. Nah, jelas sekali pemahaman hadis dan ayat menjelaskan bagaimana maksud urut di situ adalah menemui atau melihat neraka itu, ya, dan tetapi bukan berarti dia masuk. Nah, menurut Hafsah, wa in minkum ila wariduha, yang dimaksud Hafsah di sini artinya masuk ke dalam neraka. Tapi di sini adalah menemui dan melihat neraka. Maka dijelaskan Rasulullah SAW. Wa anna najata minasyarri la yastalzim husuluhu. Jadi selamat dari keburukan bukan berarti dia telah terjerumus ke dalam keburukan itu. Ya, diselamatkan dari neraka bukan berarti dia masuk dulu ke neraka baru dikeluarkan. Bukan ini saja arti selamat dari neraka. Ya. Tetapi sudah hampir-hampir masuk lalu diselamatkan, ini juga berarti apa? Selamat. Jadi selamat dari sesuatu itu ada apa? Dua hal. Pertama, sebab-sebab untuk jatuh ke neraka itu sudah ada, lalu diselamatkan. Bukan berarti dia masuk ke neraka. Atau memang diselamatkan setelah dia masuk. Maka hadis ini atau ayat yang dimaksud di sini adalah yaitu yang pertama, yaitu sebab-sebab dan telah melihat neraka itu sendiri, lalu Allah selamatkan dia di neraka. Bukan berarti telah masuk ke dalam neraka baru diselamatkan. Ini bal yastazim in inqadu sababihi. Tetapi yang lazim di sini adalah sebab. Ya, sudah di hampir-hampir masuk, sudah di pinggir neraka, sudah di atas neraka. Sebabnya sudah ada. Ya. Faman talabahu aduhu. Nah, ini contoh disebutkan liyuhlikuhu wa lam yatamakkanu minhu. Kalau seandainya seorang ya dikejar oleh musuhnya untuk dibinasakan oleh mereka, walam yatamakkanu minhu, ya, dikejar enggak oleh musuh? Sudah dikejar kan? Tapi enggak dapat oleh musuh tadi.
Artinya dia selamat. Jadi selamat dari musuh bukan berarti setelah dipegang musuh, lalu dia mampu menipu musuh dan selamat. Bukan itu saja artinya selamat. Itu juga arti selamat, tapi juga arti selamat ketika dia dikejar musuh, lalu lari kencang nggak didapatkan. Nggak sama sekali dia disentuh oleh musuh. Dan juga berarti selamat ketika dia dipegang oleh musuh, dia melawan musuh, ya, sehingga musuh dikalahkan, dia lari, itu selamat juga artinya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika dia hampir-hampir dapat, ya, sudah dikejar, lalu dia lari. Enggak dipegang, enggak disentuh oleh musuh sama sekali. Yuqalu najahullah minhum. Maka ini dikatakan Allah menyelamatkan dia dari musuhnya. Walihada qala ta'ala, walamma ja'a amruna najjayna Huda. Di sini juga disebutkan contoh dari ayat, yaitu tak kala datang keputusan kami, itu keputusan apa? Untuk mengazab kaum Hud. Najjaynahu Huda. Di sini ja'a amruna. Jadi tak kala datang keputusan kami, tak kala datang azab itu, kami selamatkan Hud. Bukan berarti Nabi Hud sudah ditimpa azab lalu diselamatkan. Enggak. Tapi sebab-sebab azab itu sudah hampir datang, Nabi Hud diselamatkan Allah. Ini maksudnya. Bukan maksud ayat ini Nabi Hud telah ditimpa azab lalu diselamatkan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'a amruna najjayna Salihah." Demikian pula, mana Allah menyelamatkan kala datang keputusan kami, azab kami, maka kami selamatkan Saleh. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ja'a amruna najjayna Syu'aiba." Tak kala datang keputusan kami, artinya azab kami selamatkan Nabi Syu'aib itu. Jadi maksudnya bukan berarti Nabi Syu'aib juga ikut kena azab, tetapi dia tidak mati, tapi diselamatkan Allah, bukan begitu maksudnya. Tapi sama sekali Nabi Syu'aib, Nabi Saleh, Nabi Hud sama sekali tidak disentuh azab, walaupun azab itu telah tiba dan dia diselamatkan sebelum disentuh oleh atau ditimpa oleh azab itu sendiri. Nah, ini beginilah yang dimaksud dengan firman Allah SWT, wa in minkum ila wariduha. Yaitu neraka itu sudah di depan mata, bahkan sudah lewat di atas neraka itu, tapi bukan berarti dia dibakar oleh api neraka, disentuh oleh api neraka. Kemudian walam yukunil azab asabahum. Ini kata Nabi, ya, padahal azab sama sekali tidak menyentuh mereka, tidak menimpa mereka. Walakin asaba ghairahum, tapi menimpa selain mereka. Walau lama khasahullahu bihi min asbabin najah. Itu adalah karena Allah telah mengkhususkan bagi mereka sebab-sebab untuk keselamatan. Ini kalau seandainya Allah tidak mengkhususkan mereka dengan sebab-sebab keselamatan, tentulah mereka akan ditimpa apa yang ditimpakan kepada atau menimpa orang lain tersebut. Wa kadzalika halul waridina an-nar. Demikian pula orang-orang yang melihat dan menemui neraka itu sendiri. Yamurruna fawqaha 'ala sirat, yang mana mereka lewat di atas api neraka itu ketika melewati sirat. Ya. Kemudian summa yunajjillahu alladziina taqaw. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, artinya enggak jatuh dia ke dalam neraka. Wa yadharu dhalimina fiha jitiyya. Allah membiarkan orang-orang zalim itu untuk ini jitiyya itu dalam bahasa Arabnya ini melutut. Melutut. Jadi termenung melutut artinya berjongkok dalam neraka, dijatuhkan dalam neraka. Faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jabir al-mazkur anna al-wurud huwa al-murur ala sirat. Maka oleh sebab itulah setelah jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Jabir yang diwakilkan oleh Jabir ini bahwa yang disebutkan tersebut bahwa yang dimaksud dengan wurud menemui melihat itu adalah ketika melewati sirat, yang mana orang-orang melewati sirat melihat dan menemui neraka. Wa rawahu Hafiz Abu Nasr al-Wa'ili an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Nasr al-Wa'ili meriwayatkan dari Abu Hurairah, yang Abu Nasr al-Wa'ili ini adalah Abu Nasr as-Sijzi. Itu yang memiliki kitab apa namanya? Ar-Radd 'ala man ankara as-sawt wal harf. Yang mana Abu Hurairah menyebutkan alimin nasa sunnati wa inkari dzalik. Didiklah manusia tentang sunnahku sekali mereka membenci hal itu. Wa in ahbabta an yuqafa alla yuqafa 'ala sirat tarfata 'ainin. Jika engkau menginginkan untuk tidak dihentikan di atas sirat walau sekejap mata, hatta tadkhulal jannah, sampai engkau masuk ke dalam surga. Fala tuhditsanna fi dinillahi hadatsan bi ra'yi.
Jangan engkau membuat sesuatu yang baru dalam agama Allah, yaitu dengan berdasarkan pendapat engkau. Ini disebutkan oleh Qurtubi, tetapi ini adalah hadisun dha'ifun. Hadis dhaif. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Salman An-Najjad, ya, dari Ya'la bin Maniyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, taqulun naru lil mu'min. Neraka berkata kepada orang beriman yaumul qiyamah, pada hari kiamat, juz ya mu'min. Apa makna juz? Artinya lewatilah, majulah berjalan, teruslah kamu lewati. Wahai orang beriman, faqad atfa anuruka lahabi. Sungguhnya cahayamu telah memadamkan gejolakku. Tapi juga ini adalah hadis dhaif. Kemudian berikutnya wal mizan, wa qalu wal mizan. Kemudian Imam Tahawi menyebutkan tentang wajibnya beriman dengan mizan. Dan sirat ini sudah pernah kita sebutkan yang sebelum sirat, juga orang Mu'tazilah mentakwil sirat tersebut dan mereka tidak beriman dengan adanya sirat dengan hujah-hujah akliyah yang mereka kemukakan, ya, syubhah akliyah. Demikian pula mizan, keyakinan para taifah, kelompok-kelompok, ya, yang berseberangan dengan Ahlussunnah mengatakan adakan mizan ini adalah maknawi, kata mereka, tidak hissi, tidak benar. Ada mengatakan halahul kifatan, apakah dia memiliki dua mata timbangan atau tidak. Di dalam nas-nas memiliki dua mata timbangan karena disebutkan hadis ditimbang orang yang beramal dan amalnya. Ya. Kemudian juga ditimbang amal buruk dan amal baiknya. Nah, ada juga orang-orang Mu'tazilah di sini mencari tentang adanya mizan. Hujah mereka mengapa? Untuk apa mizan? Bukankah Allah telah tahu siapa yang masuk neraka dan siapa masuk surga? Untuk apa ada mizan? Kenapa? Nah, kalau begitu pun kita katakan, untuk apa ada malaikat disuruh Allah catat amal manusia? Allah sudah tahu nih ahli surga neraka, buat apa? Para ulama menyebutkan hikmah dari ini adalah agar manusia benar-benar menimbang dirinya, melihat nyata perbuatannya tersebut, bukan diada-adakan, bukan khayalan, tapi dilihat sendiri oleh dia bagaimana dosa-dosanya, bagaimana amalannya, sehingga dia menerima hukum yang diberikan padanya jika dia terpilih sebagai ahli neraka, bahwa memang timbangan dosanya lebih berat. Maka ini diantara bukti-bukti data-data keadilan yang ingin Allah perlihatkan kepada hambanya yaumul qiyamah. Adanya suhuf, catatan amal. Langsung diperiksa. Manusia baca sendiri. Oh ya, ini pernah saya lakukan, semuanya ada semua ini. Ya, jalan-jalan Pasar Tanjung, lalu nggak bayar beli es, semacam gitu, semuanya ada. Ya kan? Semuanya ada. Jadi nggak bisa dia, nggak bisa. Semuanya ada. Maka dikatakan, mali hadal kitab la yughadiru kabiratan wala saghiratan. Waduh, alangkah. Ini catatan yang sangat detail sekali. Luar biasa. Semuanya ada, baik besar mau kecil ada, semua dicatat semua di sini. Ya kan? Nipunya 3 juta juga ada. Nipunya 500 rupiah juga ada. Ya? Semuanya tercatat. Nggak sedikit pun. Demikian pula berinfaknya puluhan juta juga ada, berinfaknya cuma 500 rupiah juga ada. Gak sedikit pun terlewatkan. Sehingga manusia itu yashhad ala nafsihi. Langsung dirinya sendiri yang melihat, dia sendiri yang membuka catatan-catatan amal itu dan membacanya. Nah, demikian pula mizan. Jadi lihat nih,